Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnisa Putri Irsa dengan NIM G0024209. Saya dari kelompok K10 dan di sini saya akan membuat video presentasi mengenai inhal anatomi bab 2.3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi dari medula spinalis. Baik. Nah, jadi medula spinalis ini dia terdiri dari substansia grisea yang dia itu dikelilingi oleh substansia alba. Nah, pada substansia grisea ini potongan melintang terlihat seperti dia itu seperti huruf H gitu. Nih. Nah, dia itu dengan kolumne atau cornugrisea anterior dan kolumne atau cornugrisea posterior yang dihubungkan oleh commissura grisea. Nah, ini berisi canalis centralis. Setelah itu, kolumna atau cornugrisea lateralis yang kecil ini ditemukan pada segmen-segmen thoracica dan lumbal atas medula spinalis. Nah, substansia alba ini dibagi menjadi kolumna atau funiculus anterior, lateralis, dan posterior. Nah, kolumna anterior ini terdapat di antara garis tengah dan tempat keluar radix saraf anterior. Nah, kolumna lateralis ini terdapat di antara tempat munculnya radix saraf anterior dan masuknya radix saraf posterior. Nah, kolumna posterior ini terdapat di antara tempat masuknya radix posterior dan garis tengah. Nah, jadi medula spinalis ini dia berbentuk seperti silinder. Di posterior medula spinalis itu dimulai dari foramen magnum yang merupakan perbatasan antara medula spinalis dengan medula oblongata. Sedangkan di inferior, medula spinalis pada orang dewasa itu berakhir pada pinggir bawah vertebra lumbalis 1. Sedangkan pada anak kecil berakhir pada pinggir atas vertebra lumbalis 3. Nah, medula spinalis ini dibungkus oleh lapisan meningen yang yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Nah, pelindung lainnya adalah liquor cerebrospinalis yang mengelilingi medula spinalis di spasium subarachnoideum. Selanjutnya jadi di region cervicalis ini tempat plexus brachialis berasal dan di region thoracica bawah dan lumbalis. Tempat plexus lumbosacralis ini berasal lumbasnya itu berasa. Nah, medula spinalis ini mengalami pembesaran yang masing-masing disebut pembesaran cervical dan pembesaran lumbal. Ke arah inferior, medula spinalis ini mengecil membentuk cornus medullaris. Dari apex terjadi pemanjangan pia mater disebut filum terminal yang berjalan menuju dan menempel pada permukaan posterior os coccygeus. Nah, di garis tengah pada bagian anterior medula spinalis ini terdapat sebuah celah yang celahnya itu dalam, disebut visura mediana anterior. Dan pada permukaan posterior terdapat suatu alur dangkal disebut sulcus mediana posterior. Nah, dan di sepanjang medula spinalis itu dia melekat 31 pasang saraf spinal yang melalui radicus anterior atau motorik dan radicus posterior atau sensorik yang dilekatkan oleh vila radicularia. Jadi setiap radix posterior ini memiliki sebuah ganglion radix posterior yang sel-selnya itu membentuk saraf tepi dan saraf pusat. Ya, dan di next slide. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai saya mau menjelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi untuk struktur eksternanya ini terdapat visura mediana interior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis yang dia itu tempat keluarnya radix anterior atau radix aberrant atau radix motorik. Setelah itu ada sulcus posterolateralis yaitu tempat keluarnya radix posterior. Kalau yang sulcus anterolaterales tadi tempat keluarnya radix anterior. Kalau yang sulcus posterolateralis tempat keluarnya radix posterior. Untuk struktur interna medula spinalis ini dia itu tadi terdapat substansi alba yang dia itu warnanya itu putih karena isinya itu adalah serabut saraf yang terselubung myelin. Dan substansi alba ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior.
Setelah itu ada substansia grisea, dia itu warnanya itu abu-abu gitu karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, terus di tengahnya terdapat kanalis sentralis yang dia tuh nantinya itu akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Baik, terus di next slide. Oh ya, masih di sini. Jadi terdapat plexus juga di medula spinalis. Itu ada plexus cervicalis yang dia itu dibentuk oleh primary ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5 yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Terus terdapat plexus brachialis, terus terdapat plexus lumbosacralis yang dia terbagi menjadi 3, yaitu ada plexus lumbalis, plexus sacralis, dan plexus coccygeus. Nah, selanjutnya next slide ini. Jadi saya akan menjelaskan karena mengenai tractus ascendens dan descendens-nya. Jadi untuk di kanan ascendens ini terdapat spinothalamic anterior yang dia itu membawa rangsangan raba dan tekan. Kalau di spinothalamic lateral ini dia membawa rangsangan nyeri dan suhu. Terus di spinocerebralis anterior dan posterior ini dia itu membawa rangsangan keseimbangan proprioceptif. Terus ada kolumna dorsalis posterior yang dia itu melokalisasi sentuhan getar dan diskriminasi 2 titik dan proprioceptif. Setelah itu di bagian kiri descendensnya itu terdapat tractus corticospinalis anterior dan lateral, itu dia itu untuk mempergerakan otot-otot volunteer. Setelah itu ada tractus rubrospinalis yang dia itu merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya itu untuk koordinasi gerakan kontralateral. Setelah itu ada tractus tectospinalis yang dia itu merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya itu untuk refleks untuk lengan pada lengan yang responnya itu terhadap penglihatan, pendengaran, atau kulit. Setelah itu terakhir itu ada tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.